وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تقلنا إلى أنفسنا طرفة عين إخواني في الدين أعزنا الله وإياكم أجمعين. Walhamdulillah, kembali di kesempatan hari ini kita kembali mempelajari hadis-hadis dari Al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bertema tentang adab dan akhlak, dan kita ambil dari kitab Al-Adabul Mufrad yang merupakan karya dari Imam Amirul Mukminin fil Hadis Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, wafat pada tahun 256 Hijriah. Dan yang lalu sampai di mana ya? Selesai. Baik. Kita akan masuk kepada bab yang berikutnya. Bab yang berikutnya ini masih terkait dengan bab sebelumnya. Bab tentang budak. Namun sebelumnya saya ingatkan kembali tentang protokoler kesehatan, ya. Nah, tolong perhatikan protokoler kesehatan, utamanya masker. Dan mungkin agak sensitif saya katakan, yang pakai masker kain jangan lupa, kalau memang maskernya cuma satu, rajin dicuci, ya. Nah, tapi kalau lebih dari satu, misalnya 7, ya, hari Senin masker A, hari Selasa masker B, dan seterusnya. Kalau cuma satu, ya, jangan dibiarkan berkumpul di situ virus. Cuci. Ya. Nah, bab qala al-muallif rahimahullah, babu la yukallafu al-'abdu minal 'amali ma la yutiqu. Ini adalah bab yang menjelaskan bahwa seorang budak tidak boleh diberikan beban pekerjaan yang dia tidak mampu untuk mengerjakannya. Seorang budak tidak boleh dibebankan, ya, pekerjaan, diberikan pekerjaan yang ia tidak mampu untuk mengerjakannya. Hadis 192, haddatsana Abdullah ibn Yazid qala haddatsana Sa'id ibn Abi Ayyub qala haddatsani Ibnu Ajlan an Bukhair ibn Abdullah an Ajlan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل ما لا يطيقه. Kata penulis telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yazid
di mana beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Abi Ayyub. Sa'id bin Abi Ayyub berkata, telah menceritakan kepadaku Ibnu Ajlan dari Bukail bin Abdullah dari Ajlan, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, lil mamluki ta'amuhu wa kiswatuhu. Para budak itu mendapatkan haknya berupa makanan dan pakaian. Wala yukallafu minal amali ma la yutiqu. Dan mereka tidak dibebani pekerjaan yang mereka tidak mampu untuk melakukannya. Hadis ini di dalamnya terdapat dalil bahwa tidak boleh seorang muslim memakai jasa budak yang hal tersebut menyulitkan si budak, menyusahkan si budak. Sebagaimana hadis ini juga adalah dalil bahwa seorang muslim yang memiliki budak diharamkan untuk tidak memberikan hak dari si budak berupa makanan dan pakaian. Nah, bahkan sudah berlalu, si budak ini diberi pakaian sebagaimana pakaian tuannya. Ya. Nah, dan kalau misalnya si budak diberikan beban pekerjaan yang cukup berat, maka tuan ini harus melakukan dua hal. Satu, membantu budaknya. Membantu budaknya. Yang kedua, dia mempersiapkan fisik dari budaknya tersebut. Artinya jangan tiba-tiba langsung diberikan pekerjaan. Ya. Nah, misalnya apa? Ada budak. Iya. Kopi bongkar itu kopi blok sendirian. Harus selesai 1 jam. Kan biasanya orang tidak ada persiapan. Berat itu yang seperti itu. Nah, dia membantu budaknya kalau memang itu berat bagi si budak. Atau dia persiapkan si budak fisiknya dulu. Iya. Nah, kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana hadis ini juga secara umum sama dengan yang sebelumnya, ya, cakupannya adalah berbuat ihsan kepada si budak. Berbuat ihsan kepada si budak. Inilah ajaran agama Islam. Inilah perbudakan dalam Islam. Perbudakan dalam Islam, budak tidak dihinakan, tidak disia-siakan, tidak disepelekan. Tidak. Tidak seperti perbudakan di agama dan peradaban lainnya. Nah, tapi budak dimuliakan. Kita pindah kepada hadis yang 194. Hadatsana Musaddadun qala hadatsana Yahya ibn Yahya anil A'mash qala Ma'rur mararna bi Abi Dzar wa alayhi thawbun هو على غلامه خلة فقلنا لو أخذت هذا وأعطيت هذا غيره
كانت حلة قال النبي صلى الله عليه وسلم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم من كان أخوه تحت يديه فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا يكلفه ما يغلبه فإن كلفه ما يغلبه فليعنه عليه. Nah, telah menceritakan kepada kami Musaddad. Beliau mengatakan telah menceritakan kepada kami Yahya dari A'mash. A'mash mengatakan telah berkata Ma'rur bahwa kami pernah melewati Abu Zar radhiyallahu anhu dan dia memakai pakaian dan budaknya ya, itu juga memakai pakaian yang jenisnya adalah hullah ya. Nah, yang jenisnya adalah hullah. Sudah berlalu penjelasan tentang hullah ini. Nah, fakulna, maka kami pun berkata kepada beliau, kepada Abu Zar, "Lau akhadta hadha wa a'taita hadha ghairahu, kanat hullatun." Ya. Andai kau berikan ini kepada budakmu dan sebaliknya budakmu diberikan yang ini. Maksudnya iya, pakaian antara tuan dan budak jangan disamakanlah. Nah, maka beliau pun mengatakan bahwa Nabi pernah bersabda, "Ikhwanukum." Yang dimaksud ikhwanukum di sini para budak, saudara kalian. Jadi budak itu juga saudara kita selagi dia muslim. Ja'alahu tahta aidikum. Allah menjadikan mereka di bawah tanggung jawab kalian. Maka faman kana akhuhu tahta yadihi, siapa saja yang saudaranya berada di bawah tanggung jawabnya, falyut'imhu mimma ya'kulu. Dia memberikan makanan kepadanya sebagaimana apa yang dia makan. Wal yulbishu mimma yalbasu. Dia berikan kepada budaknya pakaian sebagaimana apa yang dia pakai. Wala yukallifhu ma yaghlibu. Jangan dibebani dengan sesuatu yang ia tidak mampu. Fa in kallafa ma yaghlibu. Kalau misalnya ia diberikan pekerjaan yang tidak mampu ia lakukan, maka falyun'inhu alaih. Bantu budakmu. Bantu budakmu melaksanakan atau melakukan budak tersebut. Dan ini jujur haditsnya sudah pernah berlalu ya. Nah, terkait dengan kewajiban untuk berbuat baik kepada budak. Kemudian bab yang berikutnya, bab nafaqatur rajuli ala abdihi wa khadimi sadaqatun. Ya, bab ini menceritakan nafkah seorang laki-laki terhadap budak dan pembantunya itu terhitung sebagai sedekah. Terhitung sebagai sedekah. Nah, hadits 195. Hadatsana Ibrahim ibn Musa. Qala akhbarana Baqiyah. Ay Baqiyatu. Qala akhbarani Bahir ibn Sa'd. An Khalid ibn Ma'dan. An al-Miqdami
sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul ma at'amta nafsaka fahuwa sadaqatun wa ma at'amta waladak wa zawjatak wa khadimak fahuwa sadaqatun. Kata Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala, telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Musa. Artinya, Imam Bukhari mengambil hadits ini dari orang yang bernama Ibrahim bin Musa. Nah, beliau mengatakan, Ibrahim bin Musa berkata, akhbarana Baqiyatu. Saya mendapat berita dari Baqiyah. Sementara Baqiyah sendiri berkata, akhbarani Bahir ibn Sa'ad. Telah memberitakan kepadaku seorang yang bernama Bahir bin Sa'ad. Dari Khalid bin Ma'adan. Dari Al-Miqdami. Yang Al-Miqdami mendengar dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda, ma at'amta nafsak, apa-apa yang engkau berikan makanan untuk dirimu. Apa-apa yang engkau berikan makanan untuk dirimu. Paham ini bahasa begitu? Paham ya? Nah, apa yang kamu makan? Ya. Nah, kamu beli makanan, maka kasih makan dirimu sendiri, ya. Fahuwa sadaqah, itu terhitung sedekah. Wa ma at'amta waladak, apa yang kau beri makan kepada waladak. Mana waladun? Anak laki-laki. Kasih jelas ya. Nah, anak laki-laki mu, sebab waladakah anta. Iya, apa yang kau beri makan kepada anak laki-lakimu. Iya. Nah, wa zaujataka, saya perlu terjemahkan ini, perlu ya. Dan istrimu. Masya Allah. Istri jamaah. Wa khadimak. Ya, kita langsung cepat ya supaya tidak terlalu mendramatisir suasana. Dan pembantumu. Fahuwa sadaqah. Semuanya itu terhitung atau dinilai sedekah. Sedekah itu ya, dalam istilah syar'i adalah mengeluarkan sesuatu dari harta benda. Ya. At-tasarruf, mengeluarkan di jalan-jalan kebaikan. Itu sedekah. Nah, dan bentuk sedekah itu macam-macam. Ya. Ada sedekah yang wajib. Seperti apa misalnya? Zakat. Ya. Sedekah yang wajib. Apalagi selain zakat? Sedekah yang bentuknya nazar. Ada yang bernazar. Kalau jadi kamu menikah tahun 2020, loh, ketawa lagi tuh di belakang. Ya. Kalau jadi menikah insyaAllah, tidak keluar. Ini bulan Oktober, 2 bulan mami. Ya. Nah, tidak jadi keluar. Saya akan bersedekah. Ya. Apa bentuk sedekahnya? Apa ya? Tambahi AC di masjid. Supaya betul-betul seperti freezer. Ya. Itu contoh saja. Nah, ini wajib hukumnya. Ya. Sebab dia bernazar. Nah, dan bernazarnya itu bukan maksiat, bukan dosa. Walaupun nazar itu sendiri oleh sebahagian ulama dimakruhkan. Ya. Kenapa? Sebab itu ya,
nanti dia mengeluarkan sesuatu kalau bernazar. Kalau tidak bernazar, tidak nakas keluar namanya. Ya, itu artinya dia sekek bin pelit. Nazar pi baru keluar. Makanya sebagian ulama memakruhkan. Tetapi para ulama sepakat kalau nazarnya itu adalah bukan maksiat, bukan dosa, dan itu kebaikan, wajib dia tunaikan nazarnya. Dan jangan bernazar ya, tanpa melihat kemampuan. Ya. Nah, dia dulu kemampuan. Ya, kalau jadi kak menikah sama potong sapi. Nah, ini uang panen saja tidak jelas. Mau bernazar potong sapi, sesuaikan kemampuan. Potong ayam ke, potong celana ke yang kecil-kecil mau, ya. Nah, tapi saya tidak nyuruh kalian bernazar ya. Hanya ini bentuk yang namanya wajib. Zakat wajib. Termasuk di antara yang mengeluarkan itu selain sedekah itu nafkah. Ya. Nafkah, nafaqatun, infak. Ini umum. Afwan, ada yang umum, ada yang khusus. Iya, umum seluruh jalan kebaikan, khusus dan itu hukumnya wajib, nafkah kepada orang yang berada di bawah tanggung jawab kita. Iya. Paham ya? Siapa yang di bawah tanggung jawab kita? Hah? Anak dan istri. Nah, tahu memang sudah pelajari. Iya. Jadi sudah tahu memang siapa yang wajib memberikan nafkah? Suami atau istri? Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan kewajiban bapak itu memberikan pakaian dan rezeki sesuai dengan cara yang ma'ruf. Itu kewajibannya bapak. Bagaimana kalau istri kaya? Biar kaya istrimu, tetap wajib kau beri nafkah. Urusan dia mau terima, dia mau ambil itu, dia mau ambil pemberian nafkah dari pemberianmu kepada istrimu, itu urusan dia, bukan urusan kamu. Ya, jangan dibilang istri saya kan, punya palopo seperempatnya, tidak perlu dikasih nafkah, tidak boleh. Kewajibanmu, tetap berikan nafkah. Urusan dia bilang simpan bagi sendiri kan ya itu urusan belakangan. Yang penting kasih. Nah, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, adapun sedekah dalam bentuk umum adalah semua jalan-jalan kebaikan. Itu semuanya dinilai sedekah. Ya, seperti dalam hadis yang masyhur tentang salatul duha. Ya, bahwa setiap pagi kita yang punya tulang, berapa tulang kita? Sendi-sendi kita? 360 sendi. Itu wajib disedekahi. Ya. Lalu Nabi sebutkan amar ma'ruf itu sedekah. Ya, menyingkirkan duri di jalan itu sedekah. Dan seterusnya. Dan semuanya itu mencukupi dengan 2 rakaat salat duha. Iya, ini sedekah secara umum. Termasuk yang disebutkan di sini. Kita berikan nafkah kepada anak, kepada istri. Ya, bahkan kita memberikan haknya tubuh. Apa haknya tubuh kita? Dia butuh istirahat, dia butuh makan, dia butuh minum. Itu haknya tubuh. Dan Anda tidak berikan haknya tubuh, berarti Anda zalim. Ya, sebab kezaliman itu ada 3 macam ya. Zalim yang terbesar itu syirik, zalim kepada diri sendiri itu tadi tidak nak kasih makan dirinya, tidak nak kasih minum. Waktunya tidur dia malah melek, tidak tidur. Itu zalim, menzalimi diri sendiri. Dan yang ketiga menzalimi makhluk Allah yang lainnya. Nah, jadi Anda memberikan haknya tubuh Anda itu juga terhitung sedekah. Nah, di dalam hadis ini terdapat dalil dan penjelasan tentang keutamaan dan keindahan
ya, agama Islam. Ya, keutamaan dan keindahan dari agama Islam. Iya. Apa itu? Yaitu segala sesuatu yang kita berikan kepada tubuh kita, baik makan, minum, iya, dan apa yang bermanfaat untuk tubuh kita, itu terhitung sebagai sedekah. Terhitung sebagai sedekah. Demikian pula yang kita berikan kepada orang yang berada di bawah tanggung jawab kita. Iya. Di sini khadim, pembantu. Iya. Kemudian siapa lagi? Anak dan istri. Iya. Nah, di sini saya juga teringat dengan apa yang diungkapkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Yaitu ketika seseorang melakukan suatu ibadah, ya, hendaknya dia perhatikan adab-adab hatinya. Adab-adab hatinya apa? Ya, beliau kasih contoh, kalau ada orang berwudu, ya, jangan sekedar rutinitas berwudu, mau sholat apa segala macam. Hadirkan bahwa Anda sedang melakukan sesuatu yang Allah cintai. Kenapa demikian? Sebab dalam Al-Quran Allah berfirman, Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta kepada orang yang bertaubat. Allah cinta kepada mereka yang membersihkan dirinya, bersuci. Ya. Termasuk ketika mandi janabah. Ya, mandi janabah jangan suman. Ya, cerak. Yang penting sahnya. Hadirkan Anda sedang melakukan sesuatu yang Allah cintai. Nah, tapi ini mandi janabah hanya khusus sebenarnya untuk mereka yang sudah menikah. Adapun yang belum menikah, kalau mandi janabah sekali dalam setahun tidak masalah. Ya, tapi kalau tiap hari di janabah, itu bahaya itu. Ya. Nah, itu bisa ditahu ya. Ya, setiap subuh basah rambutnya. Wah. Bahaya ini setiap subuh. Itu sudah masuk level emergensi. Kapan tidak dikasih menikah, bahaya. Ya, biar ayam lewat dan sambaknya nanti. Iya. Sebab kenapa? Sudah gimana ya? Kalau sudah keseringan mimpi basah itu sudah halus sekali mi. Iya. Nah, dan hadirkan itu bahwa saya melakukan ibadah ini, walaupun judulnya mandi besar, mandi janabah. Iya. Nah, iya. Bahkan jemaah sekalian, kata Nabi, dan ini ibadah, iya, tidak akan mungkin dilakukan oleh para jomblo. Wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Paham artinya? Berhubungan suami istrinya kalian itu sedekah. Subhanallah. Kan main kalau 3 kali bersedekah dalam 1 hari. Atau disesuaikan dengan waktu sholat 5 waktu ya. Karena kalau mau sholat harus mandi. Ya. Jadi setiap mau sholat mandi. 5 waktu, 5 kali sehari. 5 kali bersedekah. Tidak antum dapatkan mana jomblo itu. Mana? Ya, saudaramu yang sudah 1 bulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, pahalanya sudah berlipat-lipat. Kau masih ya konstan, monoton. Iya. Nah, iya. Sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Al-Bukhari, hatta sampai kepada suapan yang kau berikan kepada istrimu, 1 suapan itu sedekah. 1 suapan ini, 1 suapan.
Bagaimana kalau banyak suapan? Dan bagaimana kalau suapannya besar? Besar sedekahnya. Ya. Bisa tidak jomblo begitu? Mana bisa? Itu untuk istri. Ya. Nah, maka sungguh berbahagialah orang-orang yang sudah beristri. Dan dia biasa menyuapi istrinya. Ya. Kalau tidak pernah kau suapi istrimu, bagaimana juga caranya? Nah, tentang hadis tadi, wa fi budi ahadikum sadaqah. Ya. Pada berhubungan suami istrinya kalian itu terhitung sedekah. Ada sahabat yang komplain yang meriwayatkan hadis. Ya, ayati ahaduna syahwatahu. Ya, yaqulu sadaqah. Ya, kita melampiaskan syahwat kita dihitung sedekah. Ya. Nah, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bagaimana pendapatmu kalau itu diletakkan di tempat yang haram? Ya. Apakah itu berdosa? Dijawab, iya, nah. Wa kadzalika. Ya, maka demikian pula kalau itu kau tempatkan di tempat yang halal, itu sedekah. Masya Allah. Ya. Silahkan bayangkan sendiri. Ya, itu balas satu istri. Coba kalau ya banyak-banyak ya, banyak ton sedekahnya. Nah, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ya, dan ini termasuk keutamaan dalam Islam. Keutamaan dalam Islam, hal-hal yang seperti ini terhitung pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, terhitung pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau ada yang bertanya, sedekah mana yang paling utama? Ya, sedekah mana yang paling utama? Maka kita jawab, lihat dari sisi kewajibannya dulu. Siapa yang paling wajib untuk kita sedekahi? Ya tentu siapa? Keluarga, anak, istri. Cukupi dulu kebutuhannya. Bukan keinginannya, kebutuhannya. Digaris bawahi, kebutuhannya. Ya, kebutuhan dasarnya. Bukan keinginannya. Ya kalau keinginannya, madrasah kok itu. Ya, nah, sudah dibelikan rumah 3x4, iya, alhamdulillah, bagusnya kalau 4x6, ya, dibelikan lagi 4x6, bagusnya kalau 2 lantai, itu keinginan semua, kebutuhannya apa? Iya, kalau sudah tercukupi itu, anak, istri, iya, maka silahkan beralih kepada yang lain. Beralih kepada yang lain, lihat juga yang mana yang paling membutuhkan. Ya, kita sedekahi dia. Ya. Nah, jangan main asal sedekah. Tapi lihat, kita kan punya kemampuan dana terbatas. Kita bukan orang kaya. Kita mau itu efektif, besar pahalanya, besar manfaatnya. Sebab semakin besar manfaatnya, semakin besar pahalanya. Iya, kita lihat siapa yang paling butuh. Iya, ada yang pernah bertanya itu, ke masjid kah atau apa? Ya, masjid atau apa? Orang yang minta-minta apa? Ya. Nah, kalau saya tanya, kalau saya bertanya kepada antum, iya, kita kasih ke masjid atau kepada seorang ikhwah? Yang ikhwah ini kasihan. Pakai kasihan lagi ya. Iya, sudah lama mau menikah, enggak jadi-jadi. Selalu terbentur. Iya, terbentur biaya pernikahan. Iya, padahal masuk pandemi itu serba murah. Serba murah. Dia nanti kalau ada yang menikah, murah itu. Iya, tapi enggak juga dia sanggup. Iya. Mana yang lebih utama, ke masjid atau yang ini? Ke ikhwah ini. Iya. Adapun ke masjid, iya, ada atau tidak adanya sedekahmu ke masjid, masjid tetap beroperasi. Masjid tetap berjalan sebagaimana seharusnya. Tapi kalau tidak kau berikan kepada situ si fulan, tidak menikah kasihan. Nah, itu lebih utama ketika itu. Ya. Nah, kemudian dilihat lagi
Ya, setelah anak, istri dan keluarga ini, keluarga yang memusuhi kita. Keluarga yang memusuhi kita. Itu lebih utama kalau saya berikan sedekah kepada dia. Sebab di sana ada dua maslahat. Maslahat sedekah dan maslahat menyambung silaturahmi. Iya. Dulu sebelum kenal dengan sunnah, sebelum kenal dengan dakwah, semuanya kapolo, semuanya sepupu apa semua. Begitu kita kenal sunnah, kenal tauhid, kenal bahaya syirik, sedikit-sedikit tidak boleh, banyak yang musuhi kita. Ya. Banyak yang tidak suka sama kita, termasuk keluarga. Ya. Coba kasih dia sedekah. Oh, langsung bagus itu. Ya. Sekaligus mengubah mindsetnya dia bahwa kita ini apa ya, golongan makanan lain dan yang semisal dengan itu. Saya katakan demikian sebab di zamannya Nabi, itu orang yang musuhi Nabi, itu dikasih ghanimah 100 ekor onta. Padahal para sahabat yang ikut perang ini, mana 100 ekor onta dikasih? Enggak, kasihan. Ya, Nabi kasih bulan itu 100 ekor onta. Sampai itu yang dikasih, kan orang yang musuhin. Dia musuhi Nabi, musuhi Islam. Iya, dia terima itu kaget. Iya, apa dia bilang? Iya, orang terbaik itu Muhammad. Iya, nggak umum, orang terbaik itu Muhammad. Iya, nah sampai dia doakan semoga Allah merahmati Muhammad dan tidak yang lainnya. Bayangkan, ya. Nah, akhirnya apa? Adem suasana, tidak ada lagi permusuhan. Iya kan? Nah, iya. Ini kalau bicara masalah mana yang lebih utama. Nah, bisa dipahami ya? Ya, tapi kalau sedekah secara umum ya seperti disebutkan di sini. Ya, sholat duha itu sedekah, ya, dan seterusnya. Termasuk sedekah yang tidak butuh biaya. Apa itu? Hah? Apa? Le bakminyo kamase. Ana terlambat hari. Iya. Tabassumu kali akhika sadaqatun, kata Nabi. Senyummu kepada saudaramu itu sedekah. Ya. Nah, jangan pelit untuk tersenyum. Tapi jangan terus-menerus. Ya. Ya. Ketemu, Masya Allah, senyum saja. Itu juga mencairkan suasana. Ya. Ini termasuk sedekah. Dan jangan diremehkan ya. Jangan diremehkan. Yang namanya senyum itu, la tahkiranna ahadukum minal ma'rufi syai'an walau an talqa ahaka biwajhin talaq, kata Nabi. Jangan kalian remehkan satu kebaikan sedikit pun, walaupun itu bentuknya adalah wajahmu berseri-seri. Kau tersenyum ketika bertemu dengan saudara. Jangan diremehkan. Nah, tetapi juga jangan cuman itu maunya bersedekah. Ya. Nah, saya mau bersedekah ini apa? Itu bemo senyummu saja. Masya Allah. Ya. Nah, kalau para sahabat pilihan, ya, tidak. Mereka tanya, mana sedekah yang paling terbaik? Ya. Mereka tanya amalan yang terbaik. Bukan kayak tadi. Ini bemo saya. Ya. Nah, tidak. Mana yang paling terbaik? Sebab mereka mau berlomba-lomba mendapatkan surga yang paling tinggi, surga yang paling luas. Bukan cuma dapat emperan surga. Tidak. Iya. Ketika Umar bin Khattab mensedekahkan setengah hartanya, iya, beliau merasa sudah yang terbaik itu. Sedekah setengah. Dia punya 5M. 2,5 M disedekahkan. Iya. Tapi ternyata Abu Bakar semuanya. Ya? Abu Bakar semuanya. Makanya beliau tidak bisa memang dikalahkan Abu Bakar. Iya. Urusan jihad
dia yang terdepan. Urusan ini dia yang terdepan. Semuanya. Iya. Tidak ada. Itu para sahabat mengakui. Iya. Iya. Sebab mereka memang demikian. Istilahnya apa dia? Lifestyle-nya para sahabat. Gaya hidupnya mereka selalu mencari amalan yang terbaik. Sebab amalan yang terbaik tentu pahalanya lebih banyak dibandingkan yang amalan biasa-biasa saja. Itu lifestyle-nya para sahabat. Dan nanti tidak bisa dilakukan amalan terbaik, baru cari amalan yang biasa-biasa. Iya. Nah, sampai mereka disebut sebagai apa? Khairun nas, manusia terbaik. Sebab memang amalannya amalan terbaik, bukan asal beramal. Ya. Nah, dan kita sebagai umatnya Rasulullah dan mengaku mencontoh sahabat, contoh mereka. Ya. Nah, lihat mana salat yang terbaik, mana puasa yang terbaik, mana sedekah yang terbaik, cari dulu. Ya. Nah, ini jemaah sekalian rahimani, iya, wa rahimakumullah. Dari sini juga menunjukkan luasnya ladang pahala dalam agama Islam. Ya. Ladang pahala dalam agama Islam itu sangat luas. Sampai sekedar senyum kan dihitung sedekah. Sedekah itu kan bernilai pahala. Luas sekali. Ya, tapi ingat, ini hanya untuk mereka yang statusnya Muslim dapat keutamaan seperti ini. Sebab Nabi sebutkan tabassumuka ya li akhika, kepada saudaramu. Ya, kepada saudaramu dalam se-Islam. Nah, iya, saya kira cukup. Ya, sampai kepada hadits ini, semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita sebagai ya hamba-hamba yang senantiasa ya, melakukan amalan-amalan terbaik, ya, dan berusaha ikhlas ketika melakukan amalan terbaik tersebut. Demikian pula kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, semoga pandemi COVID-19 ini segera berlalu dari muka bumi ini. Subhanaka rabbi hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.